Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123 70315. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi integral numerik menggunakan metode trapezoid multigrid. Jadi di sini saya akan membuat GUI-nya, kemudian saya juga akan membahas materi dari apa yang saya tangkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integral numerik berbasis metode trapezoid multigrid. Jadi ini ada integral numerik. Yang pertama itu ada trapezoid. Nah, definisi dari integral itu kita harus ingat kembali bahwasanya I sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Artinya fb dikurang fa. Begitu. Untuk gambarnya itu sendiri seperti ini. Jadi ini adalah luas dari integralnya. Jadi integral itu berfungsi untuk menghitung luas yang tidak umum dihitung pada umumnya gitu. Jadi kayak misalnya kan segitiga itu kan mudah yang hitung luasnya. Kalau bentuknya setengah lingkaran gini kan agak sulit, makanya kita membutuhkan integral begitu. Kemudian ini adalah I luas di bawah fungsi fx gitu. Ini jadi I-nya di sini. Kemudian ini ada menggunakan pendekatan trapesium gitu. Kita bisa loh menggunakan pendekatan trapesium untuk mendapatkan hasil integral yang cukup mendekati begitu. Yang mana di sini kita bentuk trapesium gitu ya. Tapi ini juga pasti punya kekurangan, di mana nilai di sini itu adalah error gitu. Karena di sini kan lurus, sedangkan ini lingkaran ya gitu. Jadi masih terdapat error gitu. Dan ini adalah luas 1 dan ini luas 2. Begitu. Kemudian integral sama dengan luas 1 ditambah luas 2. HFA yaitu luas satunya ini H dikali FA. Karena ini adalah persegi panjang ya, tinggal kali H dikali FA aja. Kemudian untuk luasnya itu adalah segitiga, sehingga tinggal alas kali tinggi bagi 2 seperti ini. Kemudian didapatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk single grid gitu. Selanjutnya karena tadi masih punya weakness atau kekurangan, oleh karena itu kita mencari solusi lagi nih, gimana caranya supaya menutupi kekurangan itu, yaitu dengan menguranginya nilai error dengan menambahkan jumlah grid gitu. Jadi di sini kita menggunakan metode trapezoid multigrid. Jadi kalau tadi kan cuma satu doang ya. Nah, sekarang kita kasih banyak nih batasan atau gridnya gitu. Kasih banyak sehingga bisa kita lihat di sini bentuknya tuh dengan adanya multigrid ini dia jadi mendekati begitu. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai errornya itu jadi semakin kecil. Terus untuk H sama dengan B dikurang A. Jadi H itu adalah nilai antar satu gridnya gitu loh. B dikurang A sama dengan per N gitu. Dimana kita mulai dari XO sama dengan A, kemudian XN sama dengan B. Selanjutnya itu ada integral. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui gitu ya nilai integralnya? Nah, kita mulai di sini. Integral sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Kemudian sama dengan x0, x1 fx dx ditambah x1 sampai x2 fx dx sampai seterusnya hingga integral xn kurang 1 sampai xn fx dx gitu. Nah, terus ini sama dengan h fx0 ditambah fx1 ditambah h per 2 fx1 ditambah fx2 sampai seterusnya. Kemudian didapatkan formulasinya itu adalah h per 2 fx0 2 dikali integral dari i sampai dari i1 sampai n-1 fxi ditambah fxn. Begitu, ini adalah formulasi trapezoid multigrid. Contohnya gimana sih? Contohnya itu ada fx sama dengan x kuadrat plus 4. Kemudian kita tentukan integral dengan A sama dengan 0, B-nya sama dengan 2 gitu ya. Untuk solusinya ini ada solusi secara eksak dan juga solusi secara numerik gitu ya. Kita mulai dari eksaknya dulu nih. I sama dengan integral dari A sampai B fx dx. I sama dengan 0 sampai A x kuadrat plus 4 dx. Jadi kita masukin x kuadrat plus 4 dx-nya. Kemudian kita hitung, kita integralkan maksudnya 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x. Kemudian ini ada batasnya, jangan lupa dimasukin sehingga didapatkan hasilnya menjadi 32/3, atau kalau dihitung itu hasilnya 10,6667.
Selanjutnya I sama dengan H per 2 FA plus FB gitu. Jadi ini adalah secara numerik dengan trapezoid tunggal. Trapezoid tunggal tuh yang ini nih. Yaps, yang itu. Sehingga kita masukin nih nilainya gitu ya. Kita cari dulu H-nya berapa. H itu rumusnya B dikurang A dibagi N, dimana B-nya 2, A-nya 0, sehingga didapatkan H-nya sama dengan 2. Setelah itu kita cari FA-nya nih. FA sama dengan, karena A-nya 0 berarti ya udah kita masukin nilai 0 sebagai X-nya. Jadi 0 kuadrat ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian FB sama dengan F2, dimana X-nya di sini adalah 2, jadi 2 kuadrat ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian ini ada I sama dengan 2 per 2, 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi kita masukin nih nilai dari ini. Tadi kan udah dapat ya kayak H-nya, terus udah dapat FA-nya, FB-nya gitu. Didapat hasilnya 12. Kemudian kita mencari dengan trapezoid 3 grid ya. 3 grid dulu aja. H per 2 fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 ditambah fx3, dimana H-nya sama dengan B dikurang A per N, sama dengan 2 dikurang 0 dibagi 3 sama dengan 2 per 3. Terus setelah itu kita sama mencari fx0 sampai fx3 di sini. Fx0 didapatkan 4, fx1 didapatkan 40 per 9, dimana di sini menggunakan tambahan dari H-nya gitu ya. Kemudian fx2 ini ditambah lagi sama 2 per 3, jadi 4 per 3, dan hasilnya adalah 52 per 9. Nah selanjutnya ada fx3, dimana f2 sama dengan 2 kuadrat ditambah 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, sehingga I nya kita menggunakan rumus yang sebelumnya, yang ini ya, rumus yang ini. Kemudian kita masukkan nilai H nya 3 per 2 dibagi 2, terus 4 ditambah, pokoknya begitu ini, sehingga didapatkan 10,8148. Nah bisa kita lihat bahwasanya nilainya tuh mendekati nilai eksak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih akurat lagi, mending pakai trapezoid 3 grid daripada yang pertama, daripada 1 grid maksudnya. Karena lihat bahwasanya di sini dapat 12 dan nilainya masih cukup besar gitu dibandingkan dengan nilai dari eksaknya itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa file. Di sini saya sebenarnya memiliki 3 file. Yang pertama itu ada file trapezoid. Nah, ini adalah file untuk merumuskannya gitu. Merumuskan menggunakan metode trapezoid seperti ini. Kemudian ini ada contoh 1 Python, di mana di sini saya mengikuti arahan dari pemadai, yaitu menggunakan X kuadrat ditambah 4 gitu. Jadi nanti dimasukin atas bawahnya terus jumlahnya juga. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalani programnya. Ini bawahnya adalah 0, terus atasnya 2, lalu jumlah gridnya ini saya ingin masukkan sekitar 10 dulu saja. Nah hasilnya tuh 10,680001. Sedangkan di eksak itu kalau nggak salah 10,666667 gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup mendekati, tapi belum ya. Nah, kita akan coba lagi. Ini 0, 2, terus 100.000 deh, 1.000. Nah hasilnya itu sudah mulai mendekati, ditandai dengan banyak sekitar 3 angka di belakang koma itu adalah 6 gitu ya. Dan itu sudah hampir sesuai dengan yang eksak. Kemudian saya akan mencoba GUI-nya gitu ya. Baik, di sini saya sudah ada kode GUI-nya. Nah, kita mulai dari sebenarnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan GUI. Apa sih GUI itu? GUI adalah Graphical User Interface, yaitu cara kita berinteraksi dengan komputer atau perangkat elektronik menggunakan elemen visual. Kayak ada icon, tombol, menu. Nah itu tuh udah termasuk dengan GUI gitu. Jadi
Itu berbeda dengan antarmuka yang hanya mengandalkan teks atau baris perintah. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita kayak interaksinya cuman dalam teks doang. Sedangkan di GUI itu nanti kayak ada tombol-tombolnya gitu. Terus kita bedah aja langsung ya. Yang menandakan bahwa dia itu GUI itu karena ada ini kinter. Nah, ini tuh yang jadi kuncinya gitu untuk membuat antarmuka grafis. Terus ini ada perhitungannya. Ini ambil mirip-mirip, terus saya juga sama mengikuti video, yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Kemudian di sini ada root TK. Ini tuh yang nyiptain jendela utama yang nantinya bakal jadi wadah untuk semua elemen gitu ya. Yang mana di sini ada TTK label, TTK entry gitu. Nah, ini tuh adalah komponen-komponen GUI-nya gitu. Terus habis ini ada komen hitung juga. Nah, itu yang bakal jadi bagian untuk membuat interaktif gitu. Selanjutnya kita coba klikkan ya. Untuk melihat apa perbedaannya. Sama 0, B-nya 2, terus di sini 10. Tapi saya ingin masukkan sama seperti tadi ya. 1000. Jumlah grade-nya 1000. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu 10,666. 6 itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata perhitungannya sama. Menggunakan GUI ataupun secara teks seperti ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.